Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh berjumpa kembali dalam sarapan rohani Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami sepanjang malam. Tuhan sudah menyertai kami sehingga pada saat ini kami ada dalam naungan kasih, dalam perlindungan sehat dan kuat yang Tuhan beri. Sekarang ya Tuhan, kami mau mendasari kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebab firman-Mu lah yang dapat menuntun kami hidup dalam kebenaran. Kami mohon pengurapan ilahi terjadi atas kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 47 ayat 13 bagian A. Dan Matius pasal 18 ayat 1-3. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Yang kedua dalam Injil Matius 18 ayat 1-3. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul Hanya Tuhan yang Mampu. Pada suatu hari seorang sahabat saya pernah bercerita, bahkan dia menyampaikan kesaksiannya, bahwa ketika dia mulai menguasai satu talenta dalam hidupnya, ia ternyata mulai merasa sangat percaya diri. Bahkan ia jatuh dalam kesombongan. Maka ketika ia mulai terlalu percaya diri dan begitu sombong di dalam hatinya, sekalipun ia tidak menunjukkan kepada orang lain, rupanya disitulah apa yang dibanggakannya hancur dalam kehidupannya. Sehingga dari pengalaman itu ia belajar dan akhirnya kembali kepada apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ia kembali bangkit dalam kerendahan hati meskipun akhirnya ia membangun kembali apa yang dibanggakannya dari awal dengan sangat berat. Tetapi ia meyakini Tuhan akan menolongnya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yesaya pasal 47 ayat 13 bagian A yang sudah kita baca ini, jika kita membaca dengan utuh dalam pasal 47, maka di situ kita akan dapat mengetahui bahwa bangsa Babel adalah bangsa yang begitu sombong. Babel begitu yakin pada kekuatannya sendiri. Bahkan keyakinannya membuat ia semakin menjadi-jadi dalam kesombongannya. Bahkan rajanya sendiri meninggikan diri sebagai Tuhan dan semua rakyatnya harus menyembah dia. Bangsa Babel juga tidak mau mencari dan menyembah Tuhan karena rajanya sendiri merasa bahwa ia adalah Tuhan. Karena itu ia mencari nasihat-nasihat dan bantuan-bantuan dari para ahli-ahli nujum dan juga peneliti bintang-bintang. Sehingga bangsa Babel hidupnya begitu jauh dari Tuhan Allah. Akibat dari kesombongannya, akhirnya Babel mengalami kemurkaan Allah. Tuhan mengizinkan ia mengalami kehancuran.
mau menyadarkan kepada dia, kepada mereka, kepada bangsa Babel, bahwa yang berkuasa adalah Tuhan. Demikian juga dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan Yesus dalam bagian ini mengecam para murid-muridnya yang sibuk mencari kedudukan untuk menguntungkan dirinya sendiri, sehingga mereka tidak dapat melihat tujuan ilahi dalam kehidupannya sebagai murid Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam bagian ini meminta mereka untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Dalam artian supaya mereka belajar dari anak kecil. Mengapa mereka harus belajar dari anak kecil? Karena seorang anak kecil pasti menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada orang tuanya. Seorang anak kecil sangat percaya kepada orang tuanya. Seorang anak kecil sepenuhnya ia akan pasrah pada kehendak orang tuanya tanpa memikirkan kedudukan dan pengaruh apa yang akan didapatkannya. Karena seorang anak kecil sadar bahwa ia lemah sehingga dia memiliki kebergantungan yang tulus kepada orang tuanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu meminta para murid untuk bertobat dari motivasi-motivasi yang keliru, di mana mereka hanya memikirkan kepentingan, kedudukan, dan jabatan yang akan mereka terima ketika mereka mengikut Yesus dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus mau supaya mereka, para murid, memikirkan dan pergi untuk melayani umat, untuk menyampaikan kebenaran bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat, bukan sibuk mencari kedudukan yang hanya menguntungkan mereka secara pribadi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari perenungan firman Tuhan ini, maka kita kembali diyakinkan bahwa dari kesaksian, dari pengalaman bangsa Babel, hanya Tuhan yang sanggup menolong dan memampukan kita. Setinggi apapun jabatan kita, sebesar apapun kekuatan kita, sebanyak apapun pengetahuan yang kita miliki, jika kita tidak bergantung kepada Tuhan, maka itu bisa menjadi sia-sia dan kita akan mengalami kehancuran di dalam kehidupan kita. Sebelum hal itu terjadi, maka hari ini kita diingatkan bahwa hanya Tuhan yang mampu dan sanggup menolong kita. Ketika kita sudah tahu bagian ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita menjadikan Tuhan saja satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan hanya menjadikan Dia sebagai penyelamat, Juru Selamat kita. Yang kedua, bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri kita, jangan mengandalkan pikiran kita. Sebab kita lemah dan terbatas. Mari kita belajar seperti anak kecil, bergantung dengan sepenuhnya, dengan tulus kepada Tuhan. Maka di situ kita akan menerima pertolongan. Yang ketiga, mintalah bantuan kepada Tuhan. Kita tidak boleh mencari bantuan atau nasihat kepada ahli-ahli nujum. Kita tidak boleh mencari nasihat kepada paranormal dan orang pintar, tanda kutip. Hanya kuasa Tuhan yang dapat menolong kita. Di luar Tuhan hanyalah kegagalan dan kehancuran, bahkan kebinasaan. Karena itu mari kita berfokus pada Tuhan yang sanggup dan mampu menolong kita. Kiranya Tuhan akan terus memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Berserah dan berharaplah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang telah menyatakan isi hati-Mu melalui firman-Mu pada hari ini. Kami mengaku dan sadar bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang berkuasa dan berdaulat dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup kami
dan hanya bergantung kepadamu saja ya Tuhan. Tolong kami supaya kami mampu mematahkan tipu daya si iblis yang hendak mengacaukan hati dan pikiran kami, sehingga kami menjauh dari Tuhan. Tetapi saat ini Bapa, kami mau melekat hanya kepada Engkau. Kami mau mempertaruhkan hidup kami di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan menolong dan memberkati kita. Shalom.